Oke, selamat datang di video saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Maria Brilianti Winasiwi dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan NIM digit terakhir 020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video terkait dengan bagaimana kita mensimulasikan CNC milling dengan Fusion 360. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam softwarenya. Teman-teman bisa download melalui website di Autodesk. Lalu kita langsung aja mulai ke new, lalu kita bikin untuk part desainnya. Oke, tadi untuk ukurannya milimeter ya, sama seperti di SolidWorks. Nah, di sini kita sudah ada di tampilannya. Kita pilih saja untuk part, terus kita sketch. Ini tuh hampir sama dengan SolidWorks, hanya memang tampilannya atau toolsnya itu masih agak asing. Tapi kalau teman-teman sudah bisa menguasai untuk yang di SolidWorks, pasti di Fusion tidak terlalu banyak belajar. Nah, di sini saya membuat dari saya sendiri, tidak dengan modul. Nah, ini kalian sudah di posisi top ya. Kita buat saja untuk kotak. Nanti kita akan simulasikan dengan manufaktur. Nah, di sini kan ini kan kotaknya bukan center nih. Kita klik aja dengan sketch palette ini. Nah, ini kita pilih ada 3 macam kotak. Yang ini tuh untuk titik miring, untuk kotak yang miring. Ini untuk yang seperti ini. Kalau ini untuk yang center, nah kita pilih yang center aja seperti ini bisa di close. Terus di sini ada dimension, kita pilih dimension, kita ukur untuk ini itu 200 ya. Terus yang ini juga kita akan membuat persegi. Nah, setelah sudah kita finish sketch, terus kita ke ini, ke extrude. Nah, jika teman-teman ingin melihat isometriknya, kalau di SolidWorks teman-teman bisa ke go home. Nah, seperti ini. Nah, terus ini untuk tebalnya ya, tebalnya saya mau 30 aja. Nah, ini seperti ini. Terus sekarang saya akan buat untuk lubangnya. Kita klik aja bagian atasnya, terus kita create sketch, terus kita buat asal aja sesuka hati. Yang penting teman-teman tahu untuk basicnya dari Fusionnya sendiri. Nah, ini kita beri ukuran sembarang aja. Ini kesini dari 20 ya, 20. Sebentar, saya akan cas dulu. Terus yang di sini juga 20. Ini 15 sisi 15. Terus untuk sininya ini 40 ya. Terus ini 60. Terus kita buat fillet sini ya. Terus kita buat lingkaran di sini, kita trim. Oke. Terus sekarang kita buat untuk mirrornya ya. Nah, caranya tuh kita sama seperti yang di SolidWorks, kita pencet aja di keyboard kita L untuk line. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kan ada 2 jenis nih, yang construction dan center line. Tapi centernya juga auto, construction juga. Kalau construction juga sama, cuman garis putus-putus yang dia nggak akan terdegradasi. Kalau J itu apa namanya, sebuah garis, nanti dia tidak ini. Terus kita mirror. Nah, mirror itu sebaliknya mirror. Terus kita kontrol bagian yang ingin kita mirror. Terus ini objek yang kita pilih ya. Terus untuk mirrornya untuk ini sebagai si line ini. Terus kita oke. Kita buat juga sebelah satunya line. Terus kita pilih yang ini udah bentuk construction. Terus kita
mirror lagi, tapi dua-duanya untuk bikin objeknya. Terus mirrornya ini. Nah, oke. Selanjutnya kita finish, kita tambahin juga nih, tambahin ini. Untuk ukurannya ini tadi kira-kira 40 aja kali, 80 lah ya, 80. Terus ininya 40. Ini yang construction aja masih construction guys. Nah, kita ubah dulu ya, tadi masih harusnya malah jadi ikutan ini. Nah, ini baru kita kasih dimensi lagi. Ini 40. Nah, setelah itu kita finish sketch. Nah, sini udah terbentuk nih. Kalau di SolidWorks kan dia ada bisa mengarahkan panah ke atas dan ke bawah kan. Kalau di situ kita nanti misal kalau extrude ke atas itu 40, tapi kalau ke bawah itu jadikan minus 40 seperti itu. Nah, seperti ini. Kita klik bagian yang ingin kita ini. Nah, ini kita kliknya minus 15. Terus di bagian sini ini kita berbeda, ini tambah 5. Jadi untuk ke dalamnya itu 10. Kalau yang ini itu 15, ini 10. Nah, setelah itu ini sudah jadi. Ini untuk modelannya kita jangan lupa untuk save. Cara save-nya bisa Ctrl save atau di bagian sini ya, di file, terus kita ekspor. Nah, kita kasih nama dulu, misal Farhan Mulia. Ini filenya ini saya lokasinya di download ya, ekspor. Nah, oke, ini kan sudah kita save ya. Nah, terus gimana untuk kita masuk ke milenya tuh, mari udah kita save, terus kita klik yang manufaktur. Nah, sini kita setup dulu, kita sesuaikan. Nah, di sini kan untuk ada X, Y, dan Z. Nah, kita mau supaya yang atas tuh Z karena kan dia untuk titik mulai si bornya kan. Jadi caranya kita ini operation type-nya kita milih, terus untuk orientasinya kita pilih yang Z axis ini ya. Terus kita select bagian face-nya ini. Nah, dia akan ke atas. Terus kita yang originnya ini, yang tengah itu kita pilih supaya dia di sini. Kita pilih yang start box point. Terus box point-nya bagian sini. Nah, terus kita ke stop. Di sini kita kan relatif itu kan dilebih-lebihkan kan. Nah, sedangkan saya maunya tuh nanti dia ngepas aja sama si ukuran box. Jadi kita pilih fix size box. Nah, ini udah pas, ini nggak usah, kita klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke ini yang 2D. Nah, ini kan ada berbagai macam nih untuk prosesi millingnya itu. Kita sesuaikan aja kan, kita maunya yang tengah, dari tengah mas ya. Nah, kalau di tengah itu ini kan, kalau ini kan sisi pinggirannya kan. Kalau yang ini face-nya, ini dari luarnya. Ini start itu cuma buat garis-garisnya. Kita klik aja pocket. Nah, terus ini ada toolsnya tuh bentuk si bornya itu ya. Kita klik aja, select.
Nah, terus kita ini muncul tampilan seperti ini, kita klik terus ini milling, terus untuk type-nya kita pakai yang N ini ya. Nah, kita pilih yang di sini, ini yang user libraries ya, kita pilih yang 8 atau enggak 10. Saya pakai yang 8 aja, 10 aja. Dan sini ada untuk kecepatannya, ini spindle speednya tuh 5000 rpm, kita pakai yang defaultnya aja. Nah, terus kita select, terus selanjutnya, nah ini untuk flash yang ingin kita milling apa aja, kita select aja. Nah, kita klik ini. Salah, ini hapus, ini sama ini. Terus setelah itu kita jangan close dulu ya, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini untuk tampilan ada warna merah, hijau sama biru. Nah, merah itu untuk lokasi pas ketika dia mengeblurnya. Untuk merah itu bagian untuk yang mulainya blur itu ya. Kalau yang kok mulainya sih, untuk blurnya tuh ada di bagian atas yang di merah ini. Kalau yang hijau itu mulainya, kalau yang biru itu pemakannya. Nah, selanjutnya ini bisa kalian ulik sendiri tergantung kebutuhan. Nah, terus ini untuk pemutarannya tuh gimana, sama yang di sini ini untuk pemakanannya berapa. 0,5 kan terlalu besar ya, kita 0,3 aja. Selanjutnya, nah ini tidak usah diubah lagi. Nah, di sini ada warning ini, kita klik, kita edit. Kita cek dulu nih apa yang error. Adalah toolnya, berarti kita belum buka toolnya. Edit tool, kita ubah aja. Di bagian ini ya. Nah, di sini kita hapus dulu aja, kita ganti ke yang lain. Terus kita pilih yang flatten aja. Kita bisa lihat ini bentuknya seperti apa. Kita pakai yang 8 mili. Terus untuk kecepatannya, spindle speednya sama, select. Nah, ini kita edit dulu ya. Caranya edit itu, kita edit dulu untuk kayak tingginya dan lain-lain, karena kan itu kedalaman kan sekitar 15 ya. Nah, ini untuk geometrinya ini yang diameternya tetap 8. Nah, shaft ininya itu ini kita ubah ke 15.
Terus ini tetap aja ini jadinya ini tetap 8 ya, 8. Lalu untuk solder lem yang bagian sininya ini kita ubah jadi 25. Lalu yang ini juga 25 ya. Lalu yang bagian sini kita ubah jadi 30. Kita cek apakah masih error. Ini tabnya benar ya, flat angle millimeter. Terus kita klik OK. Nah terus untuk ini kan sudah di setting toolsnya. Nah ini ada untuk polanya itu untuk pendinginnya gitu. Jadi kan kalau dengan besi kan pasti panas, jadi perlu pendingin. Nah ini kalian bebas saja milih yang mana, tapi tetap pakai float aja. Terus kita klik kita klik OK. Terus kita langsung saja ke simulate ya, simulate. Terus kita centang-centang semuanya. Centang aja ya bagian sininya. Ini toolnya holder ya. Terus ini transparan tuh, ini kalau nggak transparan juga nggak apa-apa. Jadi kita centang show links buat pergerakannya dari sini ke sini. Terus show links itu untuk bornya. Terus soft cutting, ini yang bagian ini yang akan di cutting itu show pointnya. Nah ini pakai yang toolpath ya, kalau kelebihan nggak kelihatan. Yang ini wallpointnya bebas sih sebenarnya, mungkin langsung aja kita isi. Kita coba. Dia masih ini ya, radiusnya ada yang salah guys, kita cek dulu. Ternyata masih belum terklik ya. Kita coba simulate. Terus
Nah seperti ini ya teman-teman, jadi tinggal ini aja sih di setting-setting bagian sininya. Nah seperti ini. Nah ini masih ada sisa-sisanya sih, ada beberapa sisa yang kayak ini di bagian sininya tuh. Ini agak nge-lag tergantung laptop saya bukan gini. Nah ini udah sisa ya, ini ya beberapa kayak sisa gitu, sisa-sisaan ini tuh. Aduh ngelag banget. Nah kayak ada sisa-sisaan gitu lah. Nah ini nanti kita coba untuk bikin ini ya, untuk counternya kita klik aja, klik sini. Nah, terus untuk ini toolsnya sama pakai yang ini aja. Yuk, kita klik OK. Ini apa nih yang salah nih? Kita edit dulu. Oh ya, kita belum memilih ini ya guys. Ini kita klik ini, terus kita klik ini, kita cek dulu untuk ini. Oke, kita klik OK. Nah terus kita langsung aja ke simulate. Aduh, kenapa ini? Bentar guys, salah guys. Kita coba exit dulu ya. Kita edit dulu. Kita edit. Yang tadi, yang bagian face tadi salah kita. Ini apa ini? Bukan. Malah kita cek juga. Benar, nah ini baru benar ini. Kita coba cek. Nah ini baru benar teman-teman. Tadi salah untuk bagian face nya ya, di malah di bagian sini, padahal sebenarnya yang edge nya, bukan yang face nya. Nah seperti itu. Nah ini masih ada sisa-sisaan ini, kayak ini belum benar-benar ini. Nah terus gimana caranya kita untuk mengenerate-nya? Kita klik sini.
caranya itu dengan kita klik bagian sini ke kanan, nah terus pas prosesnya, nah kita bebas untuk memilih, misal ini saya taruh di mana ya, di bagian ini aja, terus kita post. Oh, kita belum save guys ternyata. Kita kasih tadi, kita ubah dulu untuk postnya tuh pakai yang Bantam Tools, terus itu nanti di search di library orang aja. Sini latihan simulasi, kita ke bagian sini ya. Pas lalu kita lihat nah ini udah ada ya coordinate-nya. Ini masuk ke VS Code, ini banyak sekali, sangat-sangat banyak. Banyak sekali ya. Nah ini sudah, ini berapa ribu nih, banyak sekali, 10.000 ada ini. Nah selesai sudah untuk latihan simulasi untuk mailing ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada pertanyaan silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar YouTube. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke untuk pembuatan turning ya. Nah caranya sama seperti tadi, kita itu membuat dulu untuk sketsnya. Nah ini kita pilih aja yang part design ya, kita create new. Nah tadi milimeter ya untuk satuannya. Nah di sini saya membuat sebenarnya ini random ya, tapi bentuknya itu seperti mata beruntuk seperti bubut gitu. Close aja. Nah ini ini kita pilih aja untuk tampak frontnya ya. Terus kita sketch di sini. Terus kita pilih aja yang ini. Nah,
ukurannya bebas ini ya ukurannya. Ini di sini saya belinya 100, ini di sini 35 mungkin ya, 35. Terus saya buat lingkaran. Ini seperti ini ya. Terus saya buat lingkaran di sini. Kita beli ukuran ya masing-masing, kita beli ukuran. Ini ke sini. Ini 10 aja. Dari 15 aja ini. Terus ini di sini 10. Terus ini radiusnya kita beli 5 aja. Ini kita hapus ya. Terus kita beli ukuran lagi. Ini dengan ini ukurannya 10 berapa? Ini 10 aja. Kita soalnya saya nggak ada panduan. Sini 20 15. Terus ini terus ini ke sini. Ini 8. Sini 5 juga. Ini dibuat 10 aja kali ya. Nah, ini sebenarnya terlalu terus kita ubah ini ke jadi construction, yang construction yang ini construction, supaya nanti jadi kayak aksesnya gitu. Sini kita hapus. Terus kita solid bagiannya sini, kita pilih yang revolve. Dan ini sebenarnya ada ya masalah, ini kan ada warna ya sketchnya. Oh ya, kita bedanya dulu untuk jarak yang ini ya. Ini ya, kita jarak dulu 10. Terus ini ke sini 3. Sini 7. Nah seperti ini kita tekan nanti bentuknya seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah setelah itu kita bisa save di sini ya, kita save di sini. Nah ini untuk namanya bebas, kita buat aja untuk desain turning aja gitu ya, turning. Nah terus setelah sudah ya, ini kita ubah dari desain ini menjadi manufaktur. Terus kita sebelumnya kita harus setup dulu ya, kita
kita setup dulu. Nah ini kita untuk measurenya kita pilih nah ini kita pilih yang turning ya. Ini ada jenis-jenisnya. Kita pilih aja yang ini. Kita tanda dulu untuk ini ya, semua-semua tanda. Kita masuknya ke ini ya, ke turning ya, bukan yang milling, nanti setupnya yang bagian turning kita setup. Nah ini udah turning, oke. Terus untuk operation type-nya ini kita pilih yang turning or mill. Terus ininya main spindle ya. Terus ini nih arahnya harus X nya ke atas ini. Kita ubah. Nah ini kita tinggal baca. Terus ininya kita yang ini aja ya. Terus ini originnya kita ke saffron. Kalau misal yang kalau stockback nanti dia di belakang sini ya, sebenarnya sama aja tapi lebih baik yang full aja karena nanti untuk titik acuannya di bagian sini. Sini saffronsnya ini udah saffrons. Nah ini untuk offsetnya tuh 5 mili itu maksudnya yang kayak kelebihan 5 yang dari titik Z nya tuh buat apa ya, nanti untuk mulainya. Terus untuk yang offset minus 110 itu nanti yang dari backnya gitu. Sini ini nggak usah. Terus kita langsung lanjut ke ini yang seperti ini. Nah di sini tuh stroke diameter tuh kayak kelebihannya gitu loh. Nah ini kayak kelebihan. Semisal ini diubah ke semisal 70, ya dia ngepas gitu. Nah itu dulu.
Nah kalau semisal 80 itu dia kelebihan 80 gitu. Terus untuk ini juga 100 ini kita bisa lihat dia nah ini ya, kita bisa tambah ke ini, kita tambah mungkin ke 105, nanti dia akan memberikan kayak kelebihan lah. Terus ini model posisinya center ya. Nah ini untuk nama programnya mungkin kita bisa setting kayak Berlin B001 lah ya. Terus ini terus BCS offsetnya itu nggak perlu disetting, nanti mungkin disetting sendiri gitu. Kita oke. Nah terus selanjutnya kita ke namanya turning phase. Nah ini kita ke bagian sini, kita klik turning phase. Nah sini sudah ada semacam tools peraturan lah. Nah ini tuh toolnya untuk benda yang ingin kita, benda untuk pemakanannya itu kita pilih yang ini ya, turning tools metric ya. Nah yang ini, nah kalau ini kan ini dari ini left hand tuh artinya dia pemakannya dari kiri, sedangkan kita tadi kan pilihnya tuh dari kanan ke kiri, jadi otomatis kita pilih yang kanan. Nah kita cari yang ini kita select. Nah terus untuk presetnya ini udah default preset, surface speednya udah 200. Nah untuk spindle speednya kita ubah ke 2000 aja, terlalu besar 5000. Sini udah, kita ke bagian ini bener ya, ini untuk front modenya yang model front. Terus untuk face nya retract, clearance itu yang ini ya, yang bagian sininya. Terus untuk retract ini tidak perlu diubah lagi ya. Terus untuk ini kita yang set, kalau ini set to outside nanti hasilnya nanti akan kemungkinan akan rusak. Ini kita bisa lihat aja, kayak kita tekan ini, nah seperti ini nanti perbedaannya antara outside to inside sama inside to outside, dari luar ke dalam, dari dalam atau keluar. Nah ini kita yang outside to inside aja. Terus ini nah selanjutnya kita bisa simulasikan. dari caranya kita klik sini, klik kanan, terus kita bagian ini ya, simulate ya. Nah nanti kita bisa lihat dari sini, dari sini kita geser. Nah nanti kalau kita play dia kan set gitu, 1 oke 1. Nah seperti itu kalau turning phase. Terus bagaimana kalau turning profile logging? Nah kita klik aja. Nah ini untuk toolnya kita select, bisa pakai tools yang sama kayak tadi. Tadi pakai yang ini ya, yang ini kita select. Terus ini sama, ini offset karena dari luar ya, offset profiling. Terus ini spin rotation untuk ini ya, di sini ini 100 saja, terus ini 2000. Terus ini untuk pukulannya kita tetap pakai karena bendanya juga benda keras. Terus untuk clearance nya
type of insert ini tidak perlu diubah. Terus untuk geometrinya ini bener supaya bisa pakai dua macam nih. Kalau misal model front itu dari depan, kalau model back itu dari belakang, dari depan ke belakang maksudnya, dari depan ke belakang. Kalau model back dari belakang ke depan. Kalau selection itu nanti dari titik sini nanti cuma sampai sini gitu. Misalnya kita select bagian sini, dari sini hanya sampai sini begitu. Kita pakai yang model front aja. Terus untuk yang backnya ini udah benar model back. Terus ini kita pilih yang cutting edge ya, jadi bebas mau pakai mana. Terus ini groove, ya ini groove surface ini untuk titik apa ya, cekungan apa ya namanya, kayak pemakanan untuk cekungan. Ini kan ada cekungan nih, set ini ada cekungan juga. Nah ini kita pilih aja nih bagaimana nih, bisa bagian ini. Terus kita ke bagian ratlingnya, ini stok, ini udah nggak usah diubah lagi. Nah ini untuk apa, untuk passesnya, untuk cycle-nya ini arah pergerakan ya. Kalau horizontal passes itu dari depan ke belakang, ini dari atas ke bawah. Kalau ini dari belakang ke depan. Ini kita pilih yang ini aja, ini udah nggak usah diubah lagi. Ini nggak usah diubah lagi. Yang bagian sininya, bentar, bagian sini. Ini cutting edge ya, karena yang tadi cutting edge, ini juga harus cutting edge. Ini terus ini tidak usah diubah, kita klik OK. Terus selanjutnya kita langsung ke ini, ke simulate. Nah kita bisa klik simulasi. Kita setting dulu. Ini sepertinya ada salah ya. Coba kita setting lagi biasanya. Oke, ini saya sudah coba lagi ya untuk menyetingnya. Saya beberapa untuk mengedit untuk toolsnya. Jadi untuk toolsnya yang saya edit itu di bagian ini ya, ini font mode, ini model back, ini pakainya cutting, terus ini -1. Terus ini awalnya tadi tuh saya coba-coba untuk back cutting, tapi ternyata malah agak error di bagian sini. Jadi saya pindah ke front lagi. Terus kita lihat ya untuk bagian ininya, settingan ininya. Nah ini masih sama. Nah kalau ini pakai yang model back. Terus ini juga masih sama. Terus ini juga sama, tidak ada yang berubah. Kita coba simulasikan ya. Nah nanti seperti ini guys, dari depan ini mengikis yang bagian situ, terus ke bawah,
seperti itu. Nanti dia titiknya di bagian sini, bukan di depan ya. Nah ini untuk settingan simulate-nya, ini saya pakai holder, ini modenya behind. Ini terus coba ya, kalau misal kita ganti ke auto patch, misal apakah sama. Sama ya. Nah seperti itu. Terus sekarang kita coba untuk generate keycode-nya ya. Caranya kita klik kanan. Oke, yang face jadi juga belum di generate. Caranya kita generate. Kita proses dulu. Nah ini kita kasih nama binario 1 ya. Terus kita pilih dulu keycode-nya, kita select aja. Terus ini, nah ini tinggal disesuaikan aja. Kita post. Oh ini file post ya, coba kita edit lagi. Ini ada error ya guys. Apa mungkin kita coba ya, ini login dulu kali ya. Kita hapus proses. Oh ini jangan ke Bantam Tools ya, kan ini buat ini ya, buat milling. Kita ke yang lain aja. Kita pilih aja yang apa jenisnya tuh, turning. Nah ini untuk ini ya, untuk keycode-nya tadi itu kita caranya tuh pilih proses ini. Nah ini ke bagian ini yang dia tuh indikasinya tuh ada turning, gambarnya tuh seperti ini. Kalau yang tadi ini kan milling ya, jadi apa ya, tidak pas lah. Jadi kita pakai yang indikasinya turning. Nah terus ini keycode-nya saya sudah dapat. Ini saya buka di VS Code seperti ini. Nah ini untuk keycode yang rocking ya. Coba kita untuk yang face sekretari ya. Ini terus kita kasih namanya beda ya.
Nah, ini untuk yang keycode yang face. Nah, itu saja teman-teman untuk video terkait tutorial milling dan juga turning. Mohon maaf jika ada kurang. Selamat menikmati video saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.